Emang keren banget ya kalau kita nih mampu bisa menulis. Kenapa, Nas? Kalau saya ini juga melihat dari segi ekonominya nih. Iya benar. Jadi selain kita bisa berdakwah, bisa menginspirasi orang lain, kan buku itu menjadi aset. Walaupun sudah tidak kita baca lagi, tapi buku itu selama terus akan dicetak dan lain sebagainya, kita kan bisa menjadi sumber pendapatan tersebut dengan nama passive income. Apalagi kalau bukunya seperti yang tadi. Waduh, luar biasa. Saya udah nggak ngerti deh pundi-pundinya. Aduh, tapi yang memang paling penting memang buku itu sebenarnya intinya adalah serpihan waktu, Adrian. Buku itu kan memang tulisan itu adalah apa ya, inti dari perjalanan hidup manusia kan. Dan tanpa tulisan-tulisan itu kita tidak bisa belajar gitu ke belakang. Makanya kita belajar sekarang. Ayo. Dan pagi hari ini kita sudah langsung menghadirkan 2 penulis kondang. Nih bukan kondangin tapi memang benar-benar kondang sekali. Kenapa? Karena dari tulisan-tulisannya kita bisa langsung menyaksikan juga di layar lebar maupun di sinetron-sinetron. Sudah ada Mbak Helvi Tiana Rosa dan juga Mbak Asma Nadia. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. 2 kakak adik, dua-duanya penulis, punya hobi yang sama. Itu dulu gimana sih maksudnya bisa? Karena kalau saya sama kakak saya sih beda banget gitu. Helvi ini guru saya nulis. Oh ya? Jadi saya waktu pertama belajar nulis tuh nggak percaya diri gitu kan, terus nggak ngerti apa-apa. Kalau dia kan jurusannya emang jurusan sastra kan gitu. Jadi dia ngajarin, Dek, nulis itu begini. Dan yang rajin ngomporin sampai saya tadinya aduh bakat nggak sih, aduh ini nggak sih, tapi ya sudahlah, bakat nggak bakat yang penting nulis aja. Nah ini thanks to Helvi. Sekarang Asma yang jadi guru saya untuk adaptasi ke film. Karena ke film kan Asma duluan. Sekarang gantian saya yang berguru. Sebenarnya gimana sih kakak beradik ini kok sama-sama saling memotivasi, tapi ini memang contoh yang bagus ya, luar biasa. Kompak banget. Kita apa? Anna sama apa? Anna sama Elsa. Ada sama Elsa. Baiklah, Frozen. Tapi juga yang tidak kalah menarik adalah ini bisa akhirnya dikenal menjadi keluarga penulis. Tadi kan asal muasalnya karena suka menulis, ada yang jurusan sastra yang tidak. Tapi saya tadi juga tertarik. Apakah menulis itu memang merupakan bakat? Apakah sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajari buat siapa aja, termasuk kita berdua? Iya, menulis sebenarnya bisa dipelajari oleh siapa saja. Bakat itu bonus dari Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar, jadi yang diperlukan itu adalah wawasan kita dapat dari membaca. Kemudian tekad yang kuat. Dengan 2 hal itu kemudian langsung praktis menulis. Karena menulis persoalan praktis. Jadi kalau mau jadi penulis yang keren, yang canggih, yang terus menulis, maka kita harus praktis menulis. Dan disiplin juga tuh ya. Kadang-kadang tuh saya juga punya blog terus lupa ngisi blognya karena apa ya? Karena kan banyak kegiatan kan. Ini profesi yang nggak ada bosnya. Jadi mau nggak mau, iya nggak ada bosnya. Jadi kita yang harus ngatur waktu. Tapi sebetulnya fleksibilitasnya luar biasa. Gitu. Apalagi buat ibu rumah tangga gitu kan. Kita bisa kerja kapan aja, nggak kehilangan golden moment buat anak-anak. Makanya kita rajin ngomporin, terutama ibu-ibu Indonesia untuk ikutan nulis gitu. Ngomporin ya. Tapi bisa nggak sih memang untuk menjadi penulis ini dijadikan pegangan hidup nih, kalau misalnya kita tidak mengandalkan dari pasangan hidup kita loh. Kembali ke sisi ekonomis gitu ya, Adrian. Ya, gimana? Bisa banget, Mas. Bisa banget. Bisa banget. Saya saat ini kan nulis juga resonansi di Republika. Itu seminggu sekali gitu kan. Terus kalau dari nulis, apalagi kalau buku-bukunya bestseller ya, tapi perlu dikuatkan sosok di sosial media. Kalau buat saya itu harus gitu. Karena apa? Penerbit akan mempromosikan buku kita, tapi dia punya banyak buku kan gitu. Jadi kita sendiri yang harus fokus untuk mempromosikan buku gitu loh. Stand out gitu ya. Apalagi kalau kemudian sudah difilmkan atau disinetronkan. Alhamdulillah Mas. Mudah-mudahan doakan nih. Saya kan proyeknya proyek rumah baca nih. Jadi saya pengen, karena waktu kecil susah baca bukunya gitu ya. Jadi sekarang saya punya mimpi 1000 rumah baca perpustakaan Du'afa. Sekarang sudah ada 173, ada 50, mudah-mudahan di depan bisa segera juga dibuka gitu ya. Mudah-mudahan tercapai, masih hidup dan bisa melihat yang 1000 rumah baca itu. Amin. Tapi tadi saya tertarik gitu ngomongin masa kecil, susah untuk membaca, tapi bisa jadi penulis. Gimana sih masa kecil Mbak Helvi dan juga Mbak Asma? Iya, kita punya ibu yang luar biasa ya. Jadi Mami kalau lagi nonton di rumah, I love you, Mi. I love you. Ibu kami itu struggle of life-nya luar biasa. Jadi beliau ingin memastikan bahwa anak-anaknya setiap hari membaca buku. Minimal beliau selalu membawa pulang 5 buku. Dan kadang-kadang itu seringkali, bukan kadang-kadang, itu tidak beli. Tapi minjam punyanya anak tetangga. Kemudian kalau mama jualan spray gitu ya, kan bawa dagangan gitu. Kemudian sambil ke rumah menawarkan spray dagangannya, beliau kemudian meminjam buku dari anak teman-temannya. Buku apa aja buku tuh? apa saja.
Dan dongeng-dongeng dari dongeng, Sumatera kemudian atau apa aja gitu cerita loh. rakyat ya. Kemudian buku itu kita sampul ya, Dek. Buku itu kita sampul, Kita balikinnya udah lebih baik dan tidak boleh ada yang terlipat. Dan bukan hanya itu ya, Dek. Kita kadang-kadang kan suka baca, pokoknya mama bawa pulang apa dari pasar, Kertas bungkus-bungkus bungkus cabai, bawang, kita sayuran gitu. Terus nyambung bersambung ke halaman berapa loh, kok nggak ada? Nggak ada sambungannya. Akhirnya mengarang di pikiran. Imajinasinya jalan ya. Iya. Karena memang keadaan, mohon maaf, ekonomi pada saat itu memang sulit, ataukah karena memang ya suka baca, jadi baca dari mana saja? Ya sih, kita Sebenarnya sempat tinggal di situasinya samping gimana? rel kereta api di daerah Gunung Kita sempat. Sahari. Sampai Gitu. seperti Yang kalau Iya. kereta api lewat, jemuran kita hilang ya. Iya, bisa kering, bisa hilang. Itu berapa tahun yang lalu sih terakhir? Tapi waktu kecil ya, kita Waktu 2 tahun, kecil. 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Tapi sempat sih kita ngamen ya, ngamen di bus gitu kan untuk bisa beli mesin tik. Dulu kan belum ada komputer. Untuk bisa beli mesin tik, ngamen, baca puisi. Terus tapi kalau misalnya ngelihat ada janur kuning gitu, kami bawa batik dari rumah terus Dedek turun dek, kita makan dulu. Ada janur kuning. Numpang makan ya, lumayan Makan, kenyang. biasa. Tapi kita sambil doain kok ya pengantinnya. Kita lihat sering datang ke tempat penyewaan buku. Terus saya senang ngikutin dulu kan cerita-ceritanya Hilman Lupus, kemudian Iya, Mas iya. Golagong gitu ya. Dan yang sedih itu adalah ketika udah sampai terakhir gitu ya. Saya ke Lapak kan di Senen dulu kan banyak tuh buku jual majalah-majalah Dekat bekas Kuitang kan situ gitu. Oh, gitu ya. Terus tahu-tahu nggak ketemu gitu episode terakhirnya. Sakitnya itu di sini. Sakit itu di sini. Udah ketemu tapi sekarang udah baca? Enggak juga. Masih, berarti masih mencari ya. Tapi saya tertarik gitu dengan sosok dari Ibu Mbak Elvi dan juga Mbak Asma gitu. Apa sih yang membuat Ibu kok sepertinya sangat mendisiplinkan anaknya untuk membaca? Apa sih motonya dia? Mami sendiri suka membaca. Suka membaca. Dan Mami itu orang yang kita tuh nggak pernah ngeliat Mami sedih kecuali untuk orang lain. Jadi saya tuh nggak merasa kita miskin sampai saya ngobrol sama suami dan saya selalu bilang kita hidup sederhana. Terus kayak saya jelaskan kan kalau makan tuh begini, tinggal begini, kata suami gini, maaf ya Bunda, with all the respect, kayaknya dengan semua cerita Bunda definisinya itu miskin dia, bukan sederhana. Karena Mami tuh riang dan memastikan baju anak-anak itu tetap putih. Meskipun sekarang kita tahu bahwa kita putihnya blau gitu ya. Jadi agak kebiru-biruan zaman dulu ya. Beda dengan putih yang lain. Tapi Mami tuh semangat hidupnya luar biasa. Dan Mami itu selalu nulis catatan harian. Oh iya. Jadi kami sering lihat Mami tuh menulis. Mami itu menulis catatan harian setiap mau tidur gitu. Jadi dua keadaan yang paling sering kita lihat dari Mama ya, yaitu suka menulis dan kemudian membaca. Sama banget sama mama saya nih. Mama saya juga suka bikin catatan harian. Tapi itu daftar belanjaan. Selamat pagi, Ma. Daftar utangan kalau Iya. Tapi mungkin Mbak Elvi ataupun juga Mbak Asna, nih kalau saja mungkin Ibu sedang menyaksikan kita Indonesia Morning Show, ada mungkin masih dalam rangka momen Lebaran kan, ada sesuatu mungkin yang ingin disampaikan gitu. Jadi dari bincang-bincang kita nih pagi hari ini. Kita berdoa ya Kak, berharap mudah-mudahan Mami, Papa juga umurnya panjang. Mudah-mudahan anak-anak Mami insya Allah bisa memberikan Amin. bakti yang lebih sempurna, bakti yang lebih baik, dan mudah-mudahan terus bisa memberikan kebanggaan buat Mami sama Papa. Amin. Teduh banget ya memang nih. Tapi juga terakhir kepengen tahu nih mengenai buku yang banyak begini. Ini Bukunya udah banyak banget, katanya udah 50 luar buah biasa. begitu. Target ke depan itu apa aja nih? Ada rencana-rencana apa lagi mungkin Mbak Asma? Nanti mau produksi itu ya. Kita belum, kita ingin Kita ya, Dek. pengen bikin nulis novel bareng, cuma belum. Ke depan ada novel saya yang insya Allah akan difilmkan, judulnya Pesantren Impian. Kita mau bikin thriller religi, karena saya pengen bisa nggak sih kita bikin film yang buat para penggemar film horor gitu ya, atau yang agak-agak misteri, bisa nggak kita bikin film yang horor, thriller, menegangkan, tapi nggak ada hantunya gitu. Oh gitu. Kita nggak pakai nakut-nakutin pakai hantu gitu, tapi tegang. Kemarin test camnya udah dilihat dan saya bilang, ih kita bisa serem juga gitu, padahal nggak ada hantunya gitu. Oh gitu. Tapi kalau butuh yang wajah-wajah agak menegangkan, Shanas kayaknya cocok loh, ini agak tegang. Bener. Agak galak gitu, karena kalau dilihat Pesantren Impian, kemudian insya Allah ada Jilbab Traveler. Wah, produktif banget. Kalau Mbak Hevi rencana ini ya? Iya, Ada ketika Mas Gagah pergi. Dan itu cara memfilmkannya agak beda nih. Kita pakai cara crowdfunding. Jadi crowdfunding itu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mendukung film ini. Dan menariknya film ini justru didanai oleh para pembacanya. Oke, tujuannya apa Jadi sebenarnya? tujuannya adalah mereka ingin secepat mungkin melihat film ini. Sementara mereka ingin mempertahankan spirit bukunya. Oh. Nah, kemudian para sahabat Mas Gagah ini pembaca buku ini kemudian sepakat, yuk kita nyumbang yuk untuk bikin filmnya. Oke. Nah, saya Segitu jalan ke 100 serunya. kota dan kemudian mengumpulkan uang, tapi sebenarnya yang terlibat di sini adalah ikatan emosionalnya. Jadi mereka merasa terikat dengan cerita itu dan mereka ingin terlibat karena Iya, itu iya, ada iya. tagline-nya. Ini film kita yang modalin, kita yang buat,
dunia yang nonton. Wah, tambah Para satu lagi, pembacanya. kita juga yang acting. Ayo, saya siap loh. Maksudnya, Langsung ya, langsung harus. Itu seru tuh. Wah, Tapi seru kalau banget. gitu terakhir, saya mungkin saya penasaran gitu, karena kan sangat produktif gitu ya Mbak Elvi dan Mbak Asma dua-duanya sampai 50 buku lebih gitu. Apa sih tipsnya terakhir untuk orang mau mulai untuk menulis? Ya nulis. Ya nulis. Nulis harus banyak baca, harus suka baca. Jadi membaca itu kampusnya atau kuliahnya seorang penulis gitu ya. Kemudian sering orang tuh bertanya-tanya misalnya gimana sih kalau buntu gitu kan. Saya nanya kamu udah nulis belum? Belum. Cuma kalau buntu gimana buat siap-siap gitu Udah ya. takut duluan. Gitu. Jadi kita dengan teori-teori gitu sementara sebetulnya kita harus punya why yang kuat. Kenapa kita harus menulis? Kenapa kita harus menulis kalau misalnya matahari tetap tiap hari terbit di timur gitu ya, tenggelam di barat. Kenapa kita harus menulis buat yang ibu rumah tangga kalau bulanan dari suami sama gitu. Makanya saya bilang kalau untuk saya yakin nggak ada orang yang malas gitu ya, nggak ada orang yang nggak berbakat, yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Jadi untuk membangun motivasi saya pikir ibu-ibu di rumah bisa nih gitu ya bilang sama suaminya, ini kan habis nonton ini kan Indonesia Morning Show yang edisi penulis gitu ya, bilang sama suami, Mas tadi nonton ini, nanti kalau bulan depan nggak ada buku didiskon aja uang belanjanya. Saya yakin itu banyak ibu rumah tangga yang nulis. Jadi memang membaca dan menulis itu seperti sepasang sepatu ya, berjalan beriringan. Saya dan teman-teman di Forum Lingkar Pena punya pengalaman nih, bagaimana kami juga memberi inspirasi dan melatih misalnya para tenaga kerja rumah tangga di Hong Kong untuk menjadi penulis. Sejak tahun 2003 ada Forum Lingkar Pena Hong Kong di sana yang domestic helper semuanya, tapi mereka ingin sekali menjadi penulis. Ada lulusan SD, SMP, SMA, dan sekarang total barangkali sudah lebih dari 100 buku yang mereka buat. Ada satu orang namanya Bayu Insani, itu bahkan sudah menulis 16 buku sendiri. Padahal beliau tamatan SD. Itu luar biasa, kecerdasannya menjadi terasa. Jadi Dan yang tidak ada membuat alasan kita nggak ya. berhenti juga Mbak, ketika kita punya prinsip, saya sama Helvi punya prinsip menulis itu berjuang. Jadi ketika saya nulis misalnya kayak surga yang tak dirindukan gitu, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya mencoba melihat membuat tulisan, kalau dulu sekedar ide bagus gitu, kalau sekarang kayaknya apa sih sebetulnya yang dibutuhkan pembaca kita gitu loh. Saya ngelihat kayaknya perceraian makin marak, ini makin marak, orang tua kalau sudah ribut, egois, nggak mikir anak-anak gitu ya. Saya pengen buat kisah cinta yang indah tapi juga sekaligus menyisakan diskusi panjang gitu. Usai mungkin membacanya atau menonton filmnya dari surga yang tak dirindukan. Kalau ketika Mas Gaga pergi, itu media partner kita Net TV loh. Ya, ketika Mas Gaga pergi ini nantinya akan menjadi film religi anak muda yang kita akan buat kemasannya gaul banget dan menjadi tontonan yang seru, karena kita nggak mau bikin film religi yang mungkin kesannya tua dan sebagainya. Kita mau coba bikin yang happening banget. Pokoknya masa anak kini muda banget ya, seperti dengan semangatnya Net TV, televisi masa Televisi masa kini. kini, oke deh. Thank you banget ya, Pokoknya. Mbak Helvi, Mbak Asma juga, Pokoknya sukses selalu. intinya memang kita harus